Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ada pengajian bulanan di Masjid Al-Hikmah tanggal 13 Februari 2022. Dan kebetulan ada perkenalan dengan Dubes PTRI yang baru dan juga Pak Konjen New York juga akan hadir. Jadi stay tune untuk semuanya untuk bisa melihat pengajian Masjid Indonesia, kebanggaan rakyat Indonesia, kebanggaan bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, Masjid Al-Hikmah di kota New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innani uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Wakaf RI, Bapak Armanata Nasir beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Konjen RI Dr. Arifin Saiman MA beserta Ibu, Bapak Deputi Wakaf RI Bapak Muhammad Kurniadi Koba, yang kami hormati pimpinan BRI Bapak Yudi Herzaman. Doa keberkahan dan pemilihan khusus buat guru kita Al-Ustaz Imam Syamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation. Yang kami hormati Bapak Chairman Masjid Al-Hikmah New York, Bapak Haji Mu'min Karma, Bapak Presiden Masjid Al-Hikmah Bapak Haji Muhammad Toha Ajaja, beserta segenap jajaran pengurus dan jamaah Masjid Al-Hikmah, segenap orang tuaku, bapak-bapak dan ibu-ibu, para staf KJRI, staf PTRI, segenap pemirsa yang mengikuti secara online, hadirin dan hadirat yang saya hormati, istriku tercinta, Ustazah Andi Hidayat Terbiaje. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan, kasih sayang, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dengan pantun. Minum kopi hangat. Kopi diminum di siang hari. Karena saya melihat kurang semangat, biar saya ulangi salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu doa Bapak Ibu, yang mengucapkan dan yang menjawab berarti saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua ini sehat, panjang umur, penuh dengan keberkahan bersama keluarga tercinta, diiringi rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan penuh dengan keberkahan. Alhamdulillah, kita semua patut memuji, bersyukur, berterima kasih setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga dapat bersua, bersilaturahim di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Hikmah yang sama-sama kita cintai, dalam pengajian bulanan setiap pekan kedua setiap bulan
Dan spesial bahwa hari ini kita dapat bersilaturahim dengan Pak Dubes RI untuk PBB yang baru, Pak Dubes Tata. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita semua sangat bahagia, bergembira dapat bersilaturahim dengan beliau, dan tentu ini semakin menambah gairah, semangat untuk kita dapat menghidupkan pengajian. Yang kita doakan mudah-mudahan kehadiran ini selain menambah iman, menambah wawasan, juga semakin menambah keakraban di antara kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan dalam setiap kesempatan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan tambahan hidayah untuk mempelajari sirah beliau dan semakin termotivasi untuk menunjukkan kecintaan dan kesetiaan kita kepada beliau untuk mengikuti sunnah dan jejak kehidupan beliau dalam mengarungi kehidupan kita ini menuju kebahagiaan dan keselamatan yang hakiki. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, mohon izin Imam Syamsi Ali, kami duduk di depan para asatizah, Bapak dan Ibu semua, yang tentu lebih pantas beliau yang membawakan tausiah pada kesempatan ini. Namun demikian Pak Janadi selaku panitia yang tetap memberikan amanah untuk kami dapat berdiri di depan atau duduk di depan Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita peroleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Judul atau topik tausiah kita siang ini adalah apa Bapak Ibu? Ya, komunitas yang dirindukan surga. Siapa mau masuk surga Bapak Ibu? Kalau Pak Dubes tadi sederhana aja ya, dapat kerupuk sambal kacang surga banget, luar biasa ya. Gitu. Saya kayaknya di masjid ini surga semua deh. Ya, selain Al-Hikmah ini adalah sejadah terbesar ya. Saya bisa sholat di mana saja dengan wajah ceria para jamaah luar biasa. Apalagi ibu-ibu ini tidak kurang perhatian ya. Makanannya melimpah. Kadang-kadang saya geleng-geleng kepala, gimana ya? Mau ngasih tetangga belum tentu terima. Subhanallah. Fajazakumullahu ahsanal jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan Bapak dan Ibu semua ya terhadap perhatian yang sangat maksimal ya kepada kami secara khusus dan tentu pada jamaah semua. Alhamdulillah, kalau ada satu nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri, itulah nikmat Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita beragama Islam. Kita berusaha untuk menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan ajaran Islam. Ia menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu ada orang yang paling miskin di Madinah, tapi justru yang paling rajin membaca Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sehingga para sahabat bertanya, kamu ini tidak punya apa-apa tapi kok paling rajin zikirnya, paling kencang syukurnya. Apa jawabnya? Alhamdulillahilladzi ja'alani musliman. Saya sudah cukup dan wajib untuk bersyukur bahwa saya ini sebagai seorang muslim. Dan hanya satu cita-cita saya, mudah-mudahan saya ini terus menjadi muslim sampai ajal menjemput. Allahu Akbar. Sehingga kehadiran kita di masjid yang mulia ini, kehadiran kita dalam nuansa ukhuwah yang begitu kental, wajib untuk kita syukuri bersama. Subhanallah, agama Islam yang luhur ini tentu tidak hanya dimensi individu, besar perhatian kita untuk membangun hubungan baik kepada sesama. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia begitu banyak statement pernyataan yang mengaitkan tentang keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat,
dengan hubungan sosial antar sesama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia ucapkan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Jadi kalau tidak bisa posting yang baik, jangan komen. Ya, tidak bisa komen yang baik, diam saja. Itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang sedemikian detail. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir hal yukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah, percaya pada hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan sejumlah adab-adab ajaran Islam yang mendorong kita untuk mengamalkan akhlak mulia dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu, setiap kita yang mendambakan kesuksesan di dunia dan di akhirat, maka kita wajib melihat bahwa agama itu hanya indah di masjid saja, indah pada bulan Ramadan saja, namun tidak indah dalam keseharian. Islam itu indah di jalan, indah dalam perjalanan, indah di hotel, indah di mall, indah di pasar. Dimanapun seorang muslim itu berada, maka dia wajib menampilkan keindahan Islam yang sesungguhnya. Nah, bagaimana dengan surga? Sudahkah kita ini minta surga setiap hari? Sudahkah surga itu menjadi cita-cita tertinggi kita? Sudahkah surga itu hadir setiap kita mau sholat? Ini adalah merupakan pertanyaan yang wajib untuk kita tujukan pada diri kita sendiri. Dirindukan oleh surga adalah merupakan sebuah motivasi. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bermuamalah dengan hambanya sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan amalnya. Sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuamalah bil mithl kepada hambanya. Kalau hambanya cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepadanya. Kalau hambanya itu berzikir, mengingat Allah, Allah juga pasti akan mengingatnya. Ana inda dhanni hina yadhkurunani. Aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada bersama mereka saat mereka mengingatku. Idza dzakarani fi nafsihi, kalau hambaku mengingatku dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, niscaya aku, kata Allah, akan mengingat juga dalam diri. Wa idza dzakarani fi mala'i, kalau hambaku itu mengingatku, berzikir kepadaku di tengah khalayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu, niscaya aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengingatnya, akan menyebut-nyebutnya pada khalayak yang lebih baik, lebih ramai lagi daripada. Para jamaah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keterangan bahwa surga itu merindukan orang-orang tertentu. Ya, antara lain bahwa beberapa sahabat disebutkan surga itu merindukan Ali bin Abi Thalib, surga itu merindukan Salman Al-Farisi, surga itu merindukan Miqdad bin ada 4 sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Sehingga kita bertanya, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena bagi orang yang beriman selalu melihat apa yang ada dalam keseharian ini adalah sesuatu yang semu sementara. Bapak Ibu, 100-200 tahun yang akan datang kita sudah tidak ada, betul? Kita mungkin tidak disebut-sebut lagi. Sebagaimana orang yang pernah hidup 100 tahun yang lalu sekarang sudah tidak ada. Di mana mereka? Kalau seorang ibu di zaman dulu pernah sedih karena anaknya meninggal dunia, lalu ditanya berapa umur anak ibu? 60 tahun. Loh, masih kecil 60 tahun. Dikatakan, Bu, nanti di akhir zaman orang meninggal dunia itu umurnya 60 tahun.
Berarti baru lahir langsung mati? Tidak. 60 tahun itu sudah tua. 60 tahun itu sudah mulai keriput. Mungkin giginya sudah banyak yang tanggal. Mungkin sudah mulai berubat. Ibu itu mengatakan, "Fa wallahi demi Allah, kalau umurku hanya 60 tahun saja, niscaya akan aku habiskan untuk ruku dan sujud semata kepada Allah. Saya tidak mungkin menyia-nyiakan waktu yang begitu singkat." Nyata kita yang hidup di zaman ini merasa diri masih muda. Waktu kita itu masih panjang, ya. Kematian itu masih jauh. Karena kita selalu melihat bahwa ada orang di Amerika ini umurnya 90 tahun masih drive. Seolah-olah kita juga dapat memastikan bahwa umur saya pasti ke sana, ya kan? Subhanallah. Padahal yang namanya ajal tidak melihat umur, tidak melihat status, tidak melihat kondisi kesehatan dan lain sebagainya. Sebagai orang yang beriman selalu melihat bahwa ini sementara. Kita pasti akan menuju akhirat. Kita semua pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah. Subhanallah. Satu hari berlalu berarti pengurangan jatah kesempatan untuk kita menginjakkan kaki di muka bumi. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita besok. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, badiru bil a'mali salihah, bersegera melakukan amal saleh. Fasatakun fitanun qaqita'il lailil mudlim. Satu saat nanti ada malapetaka seperti sekeping malam yang gelap gulita. Kamu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana sebenarnya kebenaran, mana sebenarnya kebatilan, mana yang halal, mana yang haram. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saat itu dengan begitu banyak fitnah, begitu banyak cobaan, seseorang di pagi hari masih beriman, tapi di sore hari sudah agama, mungkin masih aktif di masjid, mungkin masih sholat, mungkin masih ngaji. Tapi begitu membuka mata di pagi hari, yusbihu kafiran, dia sudah menjadi orang yang ingkar. Yabi'u dinahu bi'awadi minad dunya, rela menjual agama dengan kesenangan yang semu dan sementara. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kehadiran kita ini harus dengan pemahaman akidah yang murni, bahwa surga yang merupakan tujuan dan cita-cita tertinggi kita harus mewarnai seluruh ucapan dan tindakan kita. Sebab disadari atau tidak kita sadari, kadang-kadang ingatan kita kepada hari akhirat, ingatan kita pada kematian, ingatan kita pada surga dan neraka itu mulai kabur, sehingga seolah-olah tidak ada hubungannya. Kadang-kadang juga kita tidak sadar ketika kita bertanya pada anak kita, "Nak, cita-citamu nanti apa, Nak?" Ya, seolah-olah anak itu sudah sangat cerdas, smart kalau dia mengatakan saya mau menjadi ini, mau menjadi itu. Ya, lupa kita menanamkan akidah tauhid yang sesungguhnya. Betapa seseorang muslim harus tahu akan visi dan misi kehidupan untuk menjadi hamba yang sesungguhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak dan Ibu, yang namanya surga itu adalah kebenaran. Benar adanya. Al-jannatu haq. Yang namanya surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya, itu ada. Dan itu tidak terlalu jauh, oleh karena kehidupan kita ini sementara. Ada orang sehat, segar, bugar, keluar dari rumah, sudah kisbay dengan istri, dengan anak, mungkin berangkat ke kantor, tiba-tiba harus pulang diantar ambulan, jenazah. Nauzubillah. Ya, seorang ayah bercengkrama dengan anak, nonton di sore hari, biasa saja. Tapi tiba-tiba langsung roboh dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu adalah pemandangan yang kita doakan ya, semoga para jamaah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, menerima amal ibadahnya, ya, dan mengumpulkan kita semua bersama di surganya nanti. Jamaah yang mulia, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, karena beliau dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka digelar kalimullah. Musa bertanya alaihissalam, ma adna ahli jannati manzila, ya Allah, tingkatan yang paling rendah di surga itu seperti apa ya? Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan,
yaitu orang yang merangkak di atas sirat, jembatan yang pasti akan dilalui oleh semua manusia. Ya, lalu dengan susah payah dia merangkak, lama sekali baru dia bisa sampai ke tepi sesudah dijilat-jilat oleh api neraka. Ketika dia sudah sampai di tepi, berarti dia sudah selamat. Dia bilang apa? Alhamdulillahilladzi najjani mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, wahai neraka. Ya, jadi bisa dibayangkan orang yang begitu takut, ini neraka di bawah ini puluhan ribu tahun baru bisa sampai ke dasar. Ada orang dengan tertatih-tatih sampai di pinggiran ujung sirat itu. Lalu kemudian tidak lama dia melihat pohon di tempat itu, berarti masih di dekat neraka. Lalu dia bertanya, ya Allah, bolehkah saya mendekat ke pohon itu untuk saya mendapatkan manfaat? Mungkin saya bisa berteduh di bawahnya. Allah mengatakan, silakan. Maka dia mendekat dan dia memakan buahnya dan dia merasa sangat bahagia. Iya. Lalu kemudian tidak lama dia melihat pohon yang lain. Ya Allah, saya mau ke sana ya Allah. Izinkan saya untuk bernaung di bawahnya dan meminum air yang ada di situ. Allah mengatakan, jangan-jangan kamu minta lagi yang lain. Tidak ya Allah, cukup di situ saja. Kalau saya sudah merasakan nikmat di pohon itu, sudah cukup bagiku. Akhirnya dia sampai ke sana. Ternyata sampai di pohon itu dia menikmati apa yang ada di sana. Lalu dia melihat pohon yang lebih indah lagi. Berulang kali dan akhirnya dia sampai ke surga. Dia mendengarkan mendengarkan orang-orang yang ada di surga begitu indah. Ketika dia dipersilakan masuk, dia mengatakan, ini sudah penuh. Dia keluar, ya Allah, tempatku di mana? Allah mengatakan, silakan masuk kembali. Lalu tiba-tiba dia melihat tempat itu kosong. Datanglah dua bidadari, lalu mengatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqana lana wa khalaqaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kami untukmu dan telah menciptakanmu untuk kami. Lalu dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Lalu dia mengatakan, tidak ada lagi nikmat lebih daripada ini. Padahal ini adalah surga yang paling rendah. Ya, ini adalah nikmat yang paling bawah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lalu dalam hadis yang panjang ini dikatakan, adakah kekuasaan yang engkau inginkan? Adakah kekayaan yang engkau dambakan? Oh iya, saya mau begini ya Allah. Hadalaka. Yang kamu minta itu ini. Kamu minta apa lagi? Hadalaka. Semua yang dia minta, apa yang terlintas pada benaknya diberikan kepadanya. Sehingga dia mengatakan tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang saya minta. Lalu Allah bertanya, jangan-jangan kamu mau ini? Oh ya, itu juga ya Allah. Lalu kemudian Allah berikan lagi. Jangan-jangan kamu mau ini? Ya Allah, itu juga ya Allah. Dan demikian seterusnya, adha'af. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada jalan lain kecuali kita mengarahkan bahwa motivasi kita untuk ibadah, untuk surga. Setiap langkah kita ke masjid itu adalah merupakan tambahan pahala dan semakin ditingkatkannya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tahu bahwa salat sunat sebelum fajar itu, sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tapi masih banyak yang kesiangan. Ya. Mungkin anak-anak kita juga ada yang putar alarm jam 7. Selalu mengatakan saya sehat, saya kuat, tapi saya tidak mau salat subuh. Alhamdulillah. Betul? Kita tahu bahwa siapa yang salat rawatib 10 rakaat, 12 rakaat setiap hari, setiap malam, berarti Allah akan memberikan istana di surga. Tapi kesempatan itu kemudian terlewatkan. Kita tahu siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haram api neraka menyentuh kulitnya. Tapi kemudian ada yang mengatakan boro-boro 4 rakaat, ya, sholat zuhur aja hampir asar. Ya, dan begitu banyak fadilah keutamaan yang terpampang di depan kita, seolah kita tidak punya kesempatan untuk itu, untuk zikir, untuk mengaji. Tapi kalau untuk WA, tanpa disadari waktu banyak yang tersita untuk itu. Subhanallah. Bagi orang yang
merindukan surga, orang yang tidak terlalu peduli lagi dengan hal-hal yang kecil di dunia ini. Dia tidak akan bertengkar dengan faktor harta, fakir, betul? Hal-hal yang kecil itu sudah dilintas. Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian kaitan komunitas? Kita mau masuk surga sama-sama. Kita mau saling bertanya, saling mencari, ya, sehingga kita sering mendengarkan nasihat, Bapak Ibu, kalau kamu nanti tidak mendapati aku di surga, cari saya di neraka. Ya, orang mukmin itu dapat memberikan syafaat. Bukan hanya di dunia kita ingin bersama dengan anak keluarga kita, menikmati hidangan, menikmati keharmonisan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa kumpul bersama di surga. Tidak ada penderitaan dan musibah yang jauh lebih besar ketika satunya di surga, yang lain di neraka. Wa na'udzubillah. Ya, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Surga Aden yang dimasuki oleh orang-orang yang saleh di antara mereka, dari ayah, bapak, ibu mereka, dari orang tua mereka, dari anak-anak mereka, sehingga mereka akan menyambut, ya, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera untukmu, ya, selamat datang di surga ini atas kesabaranmu. Maka tidak ada harapan yang lebih besar, lebih daripada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, kepada pasangan kita, anak-anak kita, sehingga kita benar-benar dapat menunjukkan kesyukuran kita dalam ibadah yang positif, dan untuk keselamatan kita, dan untuk surga yang menjadi cita-cita kita semua. Nah, apa yang menjadi syaratnya? Ada beberapa. Yang pertama, bahwa dalam kita berinteraksi secara sosial, kita saling mencintai. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin disebut sebagai orang yang beriman, iman yang sejati, itu niscaya kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan kecintaan kita kepada sesama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak diakui sebagai orang yang beriman sampai dia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Di mana kita dengan pengamalan itu? Dengan standar iman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau untuk diri kita, subhanallah, kita habis-habisan. Untuk anak, istri, suami, dan keluarga kita habis-habisan. Tapi adakah semangat itu sama ketika kita melihat kebutuhan dari saudara-saudara kita? Iman harus menjawab bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu ketentuan bahwa siapapun dimanapun dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka adalah saudara kita. Mereka senang, kita senang. Mereka sedih, kita juga ikut sedih. Hakul muslimi 'alal muslimi sitt. Hak muslim di antara sesamanya muslim ada 6. Kalau bertemu saling menyapa, mengucapkan salam. Kalau dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, kita wajib untuk mendoakannya, yarhamukallah. Kalau dia minta nasihat, kita wajib untuk memberikan nasihat. Kalau dia mengundang kita wajib untuk menjawab undangan, memenuhi undangan itu. Kalau dia sakit, kita wajib untuk menengok, membesuknya. Kalau dia meninggal dunia, kita wajib untuk menyelenggarakan jenazahnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat bertemu dengan seseorang yang berjalan di satu jalan. Dia menjelma sebagai manusia, lalu bertanya, aina turid? Kamu mau kemana? Uridu akhan fi hadhil qaryah. Saya mau ketemu dengan teman saya di kampung sebelah. Halaka min nikmatin tarubbuha? Ada kepentingan untuk kamu mendapatkan sesuatu berupa materi? La wallah, saya tidak ada kepentingan duniawi. Ghaira anni uhibbuhu billah. Saya hanya mencintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu, ya, karena kamu mencintai saudaramu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, saling menasihati dalam kesabaran, dalam kebenaran. Dalam surah Al-Asr yang Imam Syafi'i mengatakan sekiranya Al-Quran itu tidak ada yang lain kecuali surah Al-Asr, wal Asr,
Maka cukuplah surah yang pendek ini menjadi pedoman bagi manusia supaya mereka hidup bahagia selamat dunia akhirat. Subhanallah, bahwa yang menyebabkan seseorang itu bisa selamat dari ancaman kerugian, beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan, saling menasihati satu sama lain. Di akhirat nanti orang berteriak, kenapa dulu saya tidak dengar nasihat? Kenapa dulu saya tidak mau mengikuti pengajian? Padahal itu adalah merupakan sarana yang dapat melembutkan hati, dapat memperkokoh persatuan, keakraban di antara kami. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu di dunia ya, saya ini mau mendengarkan nasihat, peringatan, mau memikirkannya, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim. Barulah mereka menyadari dan mengakui dosa kesalahan mereka. Fasuhqan bi ashabis sa'ir. Maka celakalah bagi mereka yang masuk ke neraka sa'ir tersebut. Nasihat ini bukan hanya tugas para ustaz, para mubalik. Kapan dimanapun kita wajib untuk menyampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Tidak menunggu seseorang itu sempurna baru menyampaikan pelajaran. Sebab boleh jadi apa yang diamalkan oleh orang itu menjadi penyebab dia juga bertaubat, dia menjadi orang yang semakin baik, dan begitu banyak ya yang berubah ataupun mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda hanya dengan satu kalimat yang kemudian diamalkan orang secara terus menerus. Bagaimana menunjukkan ketawaduan? Subhanallah ya, bahwa dalam interaksi sosial kita tidak ada yang paling menjadikan seseorang itu memupuk persaudaraan kecuali akhlak mulia. Satu di antaranya adalah kita tawadu, merendah diri ya, selalu berusaha ya untuk berada di tengah-tengah ya komunitas kita dengan tidak takabur, tidak menyombongkan diri, sehingga semua bentuk kekuatan positif yang bisa terbangun dalam komunitas kita itu kemudian tumbuh oleh karena semua berasal dari kelembutan hati. Suatu ketika Nabi SAW sementara bersama para sahabatnya, lalu masuklah ya, Nabi mengatakan akan masuk dari pintu ini ahli surga. Tiba-tiba ada orang yang masuk separuh badan, basah mungkin karena wudu. Kemudian dia sholat dan wudu. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan akan masuk dari pintu ini pintu surga. Apa? Ahli surga. 3 hari berturut-turut Nabi SAW mengatakan itu. Sehingga seorang sahabat Abdullah bin Umar kemudian penasaran mengikuti orang itu. Apa gerangan yang dilakukan sehingga dia dijamin masuk surga? Dia masih hidup, masih bersama kita, tapi seolah-olah surga sudah dipegang tiketnya. Sehingga dia datang kepadanya dan meminta, "Sudi kiranya saya diterima bermalam di rumah ini karena saya ada masalah dengan orang tua." Dia dusta. Lalu dikatakan silakan. Selama 3 malam dia tidak melihat ada sesuatu yang terlalu istimewa seperti yang dia bayangkan. Mungkin sepanjang malam orang ini tahajud terus, betul? Tapi ternyata tidak juga. Mungkin tahajud tapi secukupnya. Ya, kecuali kalau dia balik katanya subhanallah, dia berzikir ketika dia membalikkan badan saat sadar tidur tersebut. Sampai hari ketiga dia minta maaf. Saya sebenarnya tidak ada masalah dengan orang tua. Saya hanya penasaran dan mau tahu kira-kira apa yang kamu lakukan berupa ibadah yang menjadikan kamu mendapatkan keutamaan begitu besar. Oh, apa itu? Rasul menjaminmu masuk surga. Ya, tapi saya tidak melihat. Ma'inni illa ma ra'ait. Saudaraku, saya tidak punya apa-apa kecuali apa yang kamu lihat. Ya, kalau begitu saya tidak bisa berkata apa lagi, dan akhirnya dia pergi. Tidak lama kemudian dia panggil, "Sini saudaraku, saya ini tidak pernah tidur di malam perasaan menyakiti saya." Jadi setiap malam dia melakukan evaluasi dan memastikan bahwa dia tidak ada rasa kesal, marah, benci, dendam kepada siapapun. Allahu Akbar. Ya, sehingga Abdullah bin Umar mengatakan, "Hada alladhi ballagatka." Inilah yang menjadikan kamu mendapatkan posisi yang sedemikian tinggi. Hadzal ladzi ballagatka. Inilah yang menjadikan kamu masuk surga. Wa hadzal ladzi la nutiquha. Dan itulah yang kami tidak sanggup.
Betapa sering kita tidur malam mimpi buruk. Kenapa? Karena kita punya banyak musuh. Ya, WA saja kita bisa terganggu. Betul. Subhanallah, kebersihan dan kelembutan hati merupakan jalan keselamatan bagi seseorang. Nah, jika berkumpul orang-orang yang hatinya bersih, berkumpul orang-orang yang saling memaafkan satu sama lain, subhanallah, inilah orang-orang dan komunitas yang dirindukan oleh surga. Terakhir, untuk menjaga kesinambungan hubungan baik antar sesama adalah bagaimana menyiapkan hati kita seperti lapangan yang luas, ya, bahwa sebelum orang bersalah kita sudah maafkan, apalagi orang itu bersalah. Kita harus menyiapkan segudang alasan untuk memaklumi kekhilafan dan kekeliruan sesama. Orang yang merindukan surga adalah orang yang sudah mempersiapkan, oh, saya maafkan dia sebelum bersalah dan sesudah bersalah. Memang berat, tetapi harus menjadi anak tangga perjuangan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan bagi kita untuk mencari rezeki, kita disuruh berjalan. Famshu fi manakibiha, seolah-olah isyarat idza nudiya lis-salati bi yaumil jum'ati fas'au, bersegera. Tapi kalau untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bercepat-cepatlah kalian, jangan menunda-nunda waktu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata ulama, tidak ada orang yang lebih rugi, ya, lebih sia, bahwa Allah menyatakan surga itu seluas langit dan bumi, lalu dia tidak punya kapling, walau hanya beberapa keping. Karena surga Allah itu begitu luas, masa kita tidak punya tempat? Allah sudah memberikan kesempatan. Kalau Anda beramal, aku lipat gandakan menjadi 10. Betul? Kalau Anda sholat sendiri dapat 1, tapi kalau Anda berjamaah dapat 27. Anda ke masjid dapat 1000. Satu kali sholat 1000. Kalau ke Masjidil Haram dapat 100.000. Betul? Kalau Anda melakukan dosa satu itu aja. Berdosa 1 dapat beramal, bersedekah, itu bisa menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah berkehendak dan dapat menjadikan balasan itu unlimited, tidak ada batasnya. Betul? Lalu kenapa di akhirat ada orang yang lebih banyak dosanya daripada amalnya, padahal perbandingannya begitu sangat jauh? Dan yang terakhir, ketika orang berbicara tentang Allah, taubat kepada Allah, mendekat kepada Allah, Allah berfirman, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita kembali melakukan introspeksi, seberapa besar semangat kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kembali kokohkan keyakinan kita, akidah kita. Lalu kemudian lahir menjadi ibadah yang positif. Setiap hari adalah merupakan tambahan yang lebih positif dari waktu ke waktu. Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Terima kasih ibu-ibu yang aktif dalam majelis Al-Quran, yang berlomba-lomba khatam Al-Quran, ya, menghapus tradisi bukan Ramadan saja untuk khatam. Kalau perlu di Rajab ini khatam 1 kali, 2 kali. Betul? Bulan Rajab juga, Sya'ban juga demikian, ya. Ada di tempat kita ada bapak-bapak, nanti Ramadan baru cari Qurannya. Nah, carikan dulu Qurannya bapak. Kerja bakti satu rumah cari Quran. Sekalinya ketemu, sudah hilang 2 juz. Ya, karena tidak dijaga, tidak pernah dibaca. Seolah ya, bacaan Al-Quran itu identik pada waktu tertentu, pada Ramadan saja. Padahal subhanallah, Allah sudah memberikan kepada kita pintu rahmat dan berkah yang luar biasa. 1 hurufnya saja sudah dilipat gandakan menjadi 10. Betul? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat
untuk menjadi pembela ya, dan tentu akan menyelamatkan dari ancaman neraka, dan insya Allah menjadi jalan untuk kita menuju surga. Subhanallah, komunitas adalah merupakan amanah bagi kita. Pak Watap RI, Pak Konjen, dan ya para asatizah, para imam adalah merupakan pimpinan kita. Dan insya Allah kita selalu berupaya untuk menjadi hubungan yang baik, kita saling mengingatkan, dan yang lebih penting adalah saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi komunitas yang solid, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunitas yang senantiasa mengedepankan ukhuwah Islamiyah ya, dari semua kepentingan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang barokah, pertemuan yang menambah amal ibadah kita, pertemuan yang disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya, pertemuan yang insya Allah akan menambah semangat kita untuk senantiasa berkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bi ajab wa idza su'ilta bihi a'tait. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Allahumma ya Allah, kami semua adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Kami yakin Engkau sedang menyaksikan kami ya Allah. Kami yakin Engkau mengetahui apa yang ada di hati kami ya Allah. Kami sadar akan berbagai kelalaian dan kesalahan. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan guru-guru kami, semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Ya Allah, sayangilah anak-anak kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami semua, bimbing anak-anak kami ke jalan-Mu dengan cara-Mu yang terbaik. Ya Allah, rahmati dan berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Curahkan rahmat berkah kepada para pemimpin kami ya Allah. Berikanlah berkah kepada komunitas kami ini ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami dalam majelis yang mulia ini, dalam amal yang baik ini. Kumpulkan kami semua di surga Firdaus nanti. Sucikan hati kami dari ketakburan, sucikan hati kami dari dosa-dosa, sucikan hati kami terhadap kecintaan pada dunia yang berlebihan. Bimbinglah hati ini untuk senantiasa berzikir dan bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada orang tua kami dari sisa umurnya. Allahumma ya Allah, kami benar sungguh-sungguh memohon kepada-Mu, kiranya Engkau mencurahkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami. Karuniakanlah husnul khatimah kepada orang tua kami. Allahumma ya Allah, pada orang tua kami yang telah mendahului kami, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa, menerima segala amal ibadah, melapangkan kuburnya, memberikan cahaya di kubur, ringankan hisabnya ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang tua kami di surga-Mu ya Allah. Kami rindu kepada orang tua kami. Kami ingin menjabat tangan orang tua kami ya Allah. Kami ingin memeluk ibu dan bapak kami ya Allah. Kami ingin berkumpul bersama keluarga, anak-anak ya Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada kami di dunia ini bersama anak-anak kami, izinkan kami untuk bersama keluarga kami tanpa kecuali di surga-Mu nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Watap, terima kasih Pak Kerja, terima kasih Pak Dubes, terima kasih Imam Samsiari, Pak Chairman, Presiden Al-Hikmah, para orang tua, bapak dan ibu, para segenap jemaah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.